Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, setelah minggu kemarin kita mengenal lebih dekat dengan elemen-elemen desain, kali ini kita akan mengenal kembali aplikasi Canva dengan melihat fitur-fitur yang ada di dalamnya. Oke, setelah kita membuka aplikasinya, kemudian nanti muncul kan tampilannya di mana teman-teman akan menemukan banyak sekali template yang tersusun rapi sesuai kategorinya, sesuai kebutuhan kita. Ada Instagram post, kemudian Facebook, dan lain-lain. Nah, ketika teman-teman akan membuat desain yang baru dengan menggunakan kanvas yang kosong atau blank template, fitur pertama yang akan teman-teman temui adalah ukuran atau size. Di sini sudah terlihat ada banyak pilihan sesuai dengan kebutuhan teman-teman. Jadi jika teman-teman ingin membuat desain untuk WhatsApp Story, di situ sudah ada size-nya, ukurannya gitu. Jadi teman-teman bisa tinggal pilih langsung gitu. Selain WhatsApp, ada juga untuk blog, untuk Twitter, untuk Instagram, dan masih banyak lagi. Jadi tinggal dipilih aja. Atau teman-teman juga bisa menentukan sendiri ukurannya dengan mengetik angkanya seperti yang kemarin kita sudah coba ya. Ketika teman-teman sudah selesai memilih atau menentukan ukuran dari desain yang akan teman-teman buat, nanti tampilannya akan seperti ini, putih kosong begitu ya. Nah, ketika teman-teman tap atau ketuk tombol hitam yang ada simbol plusnya di pojok kanan bawah, nanti akan muncul pilihan fitur-fitur banyak sekali. Dari mulai teks, illustration, begitu ya. Nanti kita akan coba satu-satu. Kita mulai dari teks atau tulisan. Untuk teks atau tulisan, Canva sebenarnya sudah menyediakan berbagai macam kombinasi style tipografi gitu ya, yang bisa teman-teman langsung pakai. Jadi tinggal diedit saja. Atau teman-teman bisa menggunakan opsi add some text of your own. Jadi teman-teman membuat tulisannya itu dari nol gitu. Dari mulai memilih font, mengatur ukurannya, ketebalan, dan lain sebagainya. Oke, kita langsung coba saja ya, kasih contoh. Kita pilih opsi add some text of your own. Kemudian akan muncul enter your text, yang mana disitulah tempat teman-teman memasukkan atau menginput tulisan dari desain teman-teman. Begitu. Lalu pilihan font. Di sini banyak sekali ya koleksi font yang Canva sediakan, dari mulai yang gratis sampai yang hanya bisa diakses oleh pengguna Canva Pro. Kita gunakan Abril Fat Face font untuk fontnya. Lalu ada pengaturan paragraf. Tulisannya nanti mau dibuat rata kanan, rata kiri, atau center gitu, atau tengah-tengah, rata tengah. Kemudian ada pilihan warna, teman-teman bisa masukkan kode warna atau dengan memilih warna yang ada dalam tampilan. Kita pilih warna hitam. Nah, untuk font itu ada yang sudah tebal dari sananya, ada juga yang bisa ditebalkan sendiri oleh kita dengan memanfaatkan fitur bold atau di situ simbol B. Atau kita juga bisa memiringkan tulisannya atau italize dengan mengetuk simbol I. Ada juga simbol AA kapital, itu adalah opsi untuk membuat semua huruf dalam tulisan teman-teman menjadi kapital semua atau tidak. Kalau diklik berarti kapital semua, kalau tidak diklik berarti tidak kapital. Kemudian spacing itu ada letter spacing, ada juga line spacing. Kalau letter spacing itu
jarak atau pengaturan jarak antar huruf. Kalau line spacing itu pengaturan jarak antar baris. Kemudian ada juga pengaturan size dengan cara menginput angka ukurannya. Selanjutnya ada fitur image yang memungkinkan teman-teman untuk memasukkan foto atau gambar ke dalam desain teman-teman. Image ini ada dua pilihan, ada galeri, ada juga image. Jika teman-teman memilih galeri, berarti teman-teman memasukkan foto atau gambar yang ada di koleksi penyimpanan teman-teman atau yang berada dalam galeri. Kalau image, berarti teman-teman memilih foto atau gambar yang sudah disediakan oleh Canva. Begitu. Kita coba untuk memasukkan foto yang ada di galeri. Ini kita bisa atur ukurannya. Kemudian bisa juga kita atur letak atau posisinya, apakah berada di atas teksnya atau di bawah teks yang sudah kita buat tadi. Ini namanya pengaturan layer atau layering. Kemudian ada juga pengaturan transparansi. Ada juga pengaturan filter. Jadi teman-teman bisa mengubah nuansa warnanya begitu. Ada juga advanced filter yang memungkinkan teman-teman untuk mengatur kecerahan, kontras, dan lain sebagainya. Kemudian ada fitur video yang merupakan fitur terbaru dari Canva. Kalau tidak salah mulai tahun 2019 kemarin ya ada fitur ini yang memungkinkan teman-teman untuk memasukkan video ke dalam desain teman-teman. Begitu. Bisa dipilih dari galeri teman-teman, nanti tinggal diatur aja posisi sama ukurannya. Lalu ada juga stiker. Mirip-mirip ini ya, Instagram Story ada stikernya. Atau gambar-gambar yang bergerak begitu. Bisa ditambahkan juga stiker. Teman-teman ketika memilih stiker bisa menggunakan kata kunci yang diketikkan di kolom pencariannya supaya memudahkan teman-teman dalam mencari stiker yang dibutuhkan. Jadi tidak usah scroll down begitu. Untuk stiker ini juga bisa diatur transparansinya dan ukurannya, bisa di rotate juga atau diputar juga begitu. Fitur selanjutnya adalah illustration. Nah, di illustration ini ada berbagai macam nih, ada shape, ada illustration, ada frame, line, dan icon. Kita coba lihat satu-satu ya. Pertama ada shape dulu. Nah, di sini ada pilihannya banyak bentuknya. Jadi bangun ruang begitu. Dan bisa kita atur warnanya, posisi, kemudian transparansinya juga. Kemudian ada illustration. Illustration ini jadi semacam vektor atau gambar pendukung begitu ya untuk dekorasi. Kemudian ada juga frame. Ini mirip-mirip dengan shape pada dasarnya, hanya saja untuk frame itu kelebihannya adalah teman-teman bisa memasukkan foto atau gambar yang nantinya akan dibentuk sesuai dengan frame tersebut, karena namanya juga frame ya, alias bingkai. Jadi dia fungsinya untuk membingkai gambar atau foto. Jadi teman-teman pilih frame-nya, kemudian nanti ada opsi untuk memasukkan gambar atau foto. Atau bisa juga frame ini dibuat warna solid aja, nggak pakai gambar atau foto, bisa seperti itu. Kemudian setelah itu ada line atau garis.
Di sini pilihannya juga macam-macam, tidak hanya garis biasa lurus begitu ya, ada juga garis yang bentuknya titik-titik, yang dekoratif begitu ya. Teman-teman bisa mengatur posisi, ukuran, dan warnanya juga. Kemudian ada icon. Icon ini gambar juga sebenarnya, cuman dia bentuknya transparan. Transparan dengan warna sisinya itu satu warna. Teman-teman bisa mengatur juga warna sisinya sesuai dengan keinginan teman-teman. Kemudian fitur selanjutnya ada template. Nah, kalau teman-teman semisalnya tadinya mau bikin dari nol, dari blank template gitu, tapi setelah dipikir-pikir bingung juga gitu ya, mau nyari inspirasi dulu, lihat-lihat template gitu. Nah, nggak harus balik lagi ke tampilan awal gitu. Teman-teman tinggal pilih saja fitur template, nanti terlihat pilihannya, template-template apa saja yang tersedia begitu. Nah, jadi nanti kalau kita pilih template tuh langsung plek nempel ke desain kita. Berikut dengan kombinasi tipografinya dan lain sebagainya, itu tinggal kita atur, kita hilangkan, dan macam-macam begitu. Lalu ada fitur logo yang memungkinkan teman-teman untuk mendesain logonya langsung di sana begitu. Hanya saja fitur logo ini hanya bisa diakses oleh pengguna Canva Pro. Jadi yang gratis tidak bisa begitu. Yang terakhir ada fitur page atau halaman. Jadi teman-teman selain bisa mendesain flyer begitu ya, poster gitu yang notabene cuman satu halaman begitu ya. Teman-teman juga bisa membuat desain semacam buku digital. Kan itu berlembar-lembar ya, memiliki beberapa halaman begitu. Teman-teman bisa membuatnya di sini supaya desain kita terdiri dari sekian halaman atau sekian lembar. Nah, teman-teman bisa menambahkan halamannya dengan menggunakan fitur page begitu. Jadi nanti ketika disimpan, teman-teman akan diberikan opsi untuk menyimpannya secara individu atau satu persatu begitu ya, yang nantinya filenya akan berbentuk gambar, bisa JPG atau formatnya PNG. Bisa juga opsi teman-teman bisa juga memilih opsi penyimpanan dengan format file PDF, jadi langsung semuanya gitu. Semuanya jadi dijadikan buku digital. Bisa juga teman-teman menyimpan desain yang teman-teman buat satu persatu tapi dengan format PDF, itu bisa begitu. Baik, sampai di sini penjelajahan aplikasi Canva kali ini. Semoga bermanfaat. Kita bertemu lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.